Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang siklus pengeluaran, pembelian, dan pengeluaran kas. Yang terdiri ada saya, Syafira Istiqomah. Saya Nadia Kurnawati. Saya Ratri Widya. Aktivitas bisnis siklus pengeluaran. Siklus pengeluaran adalah rangkaian kegiatan bisnis dan operasional pemrosesan data terkait yang berhubungan dengan pembelian serta pembayaran barang dan jasa. Tujuan utama dalam siklus pengeluaran adalah untuk meminimalkan biaya total, memperoleh dan memelihara persediaan, perlengkapan, dan berbagai layanan yang dibutuhkan organisasi untuk berfungsi. 3 aktivitas bisnis dasar dalam siklus pengeluaran adalah yang pertama memesan barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan. Yang kedua menerima dan menyimpan barang, perlengkapan, dan jasa. Yang ketiga membayar barang, perlengkapan, dan jasa layanan. Memesan barang, perlengkapan, dan jasa. Aktivitas utama pertama dalam siklus pengeluaran adalah memesan persediaan atau perlengkapan. Metode pengendalian persediaan tradisional ini sering disebut kuantitas pesanan ekonomis. Pendekatan ini didasarkan pada perhitungan jumlah optimal pesanan untuk meminimalkan jumlah biaya pemesanan, penggudangan, dan kekurangan persediaan. Ganti Rat. Metode-metode pengendalian persediaan alternatif. Yang pertama ada MRP, Material Requirement Planning. Pendekatan ini bertujuan mengurangi tingkat persediaan yang dibutuhkan dengan cara menjadwalkan produksi, bukan memperkirakan kebutuhan. Yang kedua, GIT, Just in Time. Sistem GIT berusaha untuk meminimalkan jika bukan menghilangkan baik biaya penggudangan maupun kekurangan persediaan. Perbedaan utama antara Material Requirement Planning MRP dan Just in Time atau JIT. Yang pertama, sistem MRP menjadwalkan produksi untuk memenuhi perkiraan kebutuhan penjualan sehingga menghasilkan persediaan barang jadi. Yang kedua, sistem JIT menjadwalkan produksi untuk memenuhi permintaan pelanggan sehingga secara nyata meniadakan persediaan barang jadi. Permintaan pembelian adalah sebuah dokumen yang mengidentifikasikan berikut ini. Peminta dan mengidentifikasi nomor barang, menspesifikasikan lokasi pengiriman dan jadwal dibutuhkan, deskripsi jumlah barang, dan harga setiap barang yang diminta, dan dapat berisi pemasok yang dianjurkan. Pesanan pembelian adalah sebuah dokumen atau formulir elektronis yang secara formal meminta pemasok untuk menjual dan mengirimkan produk yang disebutkan dengan harga yang telah ditentukan. Pesanan pembelian juga merupakan janji untuk membayar dan menjadi sebuah kontrak begitu pemasok menyetujuinya. Menerima dan menyimpan barang, perlengkapan, dan jasa. Bagian penerimaan mempunyai 2 tanggung jawab utama. Yang pertama, memutuskan apakah menerima pengiriman. Yang kedua, memeriksa jumlah dan kualitas barang. Laporan penerimaan adalah dokumen utama yang digunakan dalam subsistem penerimaan dalam siklus pengeluaran. Laporan ini mendokumentasikan rincian siklus pengeluaran seperti setiap kiriman, termasuk tanggal penerimaan, pengiriman pemasok, dan nomor pesanan.
Bagi setiap barang yang diterima, laporan ini menunjukkan nomor barang, deskripsi, unit ukuran, dan jumlah barang yang diterima. Membayar barang, perlengkapan, dan jasa atau layanan. Aktivitas utama ketiga dalam siklus pengeluaran adalah menyetujui faktur penjualan dari vendor untuk pembayaran. Bagian utang usaha menyetujui faktur penjualan untuk dibayar. Kasir bertanggung jawab untuk melakukan pembayaran, membayar barang, membayar faktur penjualan yang telah disetujui. A. Kasir menyetujui faktur. B. Gabungan dari faktur vendor dengan dokumen pendukungnya disebut bundle voucher. C. Keputusan penting dalam proses pengeluaran kas adalah menetapkan apakah akan memanfaatkan diskon yang ditawarkan untuk pembayaran awal. Tujuan pengendalian, ancaman, dan prosedur. Pengendalian tujuan. Fungsi lain SIA yang dirancang dengan baik adalah untuk memberikan pengendalian yang cukup untuk memastikan bahwa tujuan-tujuan berikut terpenuhi. 1. Transaksi-transaksi diotorisasi dengan tepat. 2. Transaksi-transaksi dicatat dengan valid. 3. Valid otorisasi transaksi dicatat. 4. Transaksi dicatat dengan akurat. 5. Aset, kas, persediaan, dan data diamankan atau dijaga dari kehilangan atau pencurian. 6. Aktivitas bisnis dilakukan secara efisien dan dengan efektif. Tujuan pengendalian, ancaman, dan prosedur. Pengendalian, ancaman. Mencegah kehabisan dan atau kelebihan persediaan. Meminta barang yang tidak dibutuhkan. Membeli dengan harga yang dinaikkan. Membeli barang berkualitas rendah, menerima barang yang tidak dipesan, membuat kesalahan dalam perhitungan, mencuri persediaan, gagal memanfaatkan diskon pembelian yang tersedia, kesalahan mencatat dan memasukkan data dalam utang usaha, yang terakhir, kehilangan data. Pengendalian prosedur. Sistem pengendalian persediaan, analisis kinerja pemasok, persetujuan permintaan pembelian, batasi akses ke permintaan pembelian kosong, konsultasi daftar harga, pengendalian anggaran, gunakan daftar pengasok yang disetujui, persetujuan pesanan pembelian sebelum penomoran, larangan hadiah dari para pemasok, insentif ke semua rekening pengiriman, pengendalian akses fisik. Kebutuhan informasi. Kegunaan dalam siklus pengeluaran berarti bahwa CI harus memberikan informasi operasional yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi-fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan kapan dan seberapa banyak tambahan persediaan yang akan dipesan. Yang kedua, memilih pemasok yang tepat untuk pemesanan. Yang tiga, memverifikasi dan mevalidasi akurasi faktur dan vendor. Yang keempat, memutuskan apakah diskon pembeli harus dimanfaatkan. Yang kelima, mengawasi kebutuhan arus kas untuk membayar kewajiban yang belum diselesaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.